di bagian yang terakhir dari bulan Januari ini. Saya ajak saudara buka di dalam 2 Timotius pasal yang kedua, ayatnya yang ke-20 sampai 21. Saya ingin membawa saudara untuk melihat satu setting, saudaraku. Satu gambaran dari ayat ini. Saya akan bacakan kepada saudara ayat 20, atau bahkan kita mungkin bisa baca sama-sama ya. Hanya 2 ayat ya, boleh ya. Dengan suara keras kita baca bersama-sama 2, 3. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. 21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Dari 2 Timotius ini saudaraku, saya ingin memberikan kepada saudara sebuah gambaran. Rumah Bapak saudara itu besar. Yang pertama ya saudaraku, tangkap ini dulu. Rumah Bapakmu itu besar. Dan di rumah yang besar ini sedang punya kerja, Bu. Rumah yang besar ini sedang punya gawe. 2020, rumah yang besar ini sedang punya kerja besar. Karena rumah yang besar ini sedang punya kerja besar, Bu. Dia butuh beraneka ragam perabot. Banyak perabot di dalamnya. Tapi Alkitab mengatakan, rupa-rupanya dari sekian banyak Pak, perabot yang ada di rumah yang besar ini, Alkitab mencatat, ada yang terbuat dari emas, perak, kayu, tanah. Pertanyaan saya kepada saudara, rumah ini besar, dia punya gawe, dia punya kerja besar. Dia butuh banyak sekali perabot. Perabot ini kalau dalam bahasa Inggrisnya saudaraku, nanti saudara lihat, itu vessel. Vessel itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia mungkin lebih tepatnya Pak, bejana. Dia butuh wadah, saudara. Dia butuh bejana untuk bisa dipakai. Dari sekian banyaknya macam bejana ini saudaraku, emas, perak, kayu, tanah. Saya tanya saudara, semua bejana, semua perabot dipakai atau enggak Bu? Dipakai enggak Pak kira-kira? Pakai. Enggak ada yang enggak dipakai loh saudara. Semua bejana, baik itu emas, baik itu perak, tanah, kayu, semua dipakai. Kenapa? Karena rumah ini punya kerja besar. Berapa banyak bejana yang tersedia, dia akan pakai. Masalahnya, Alkitab berkata saudaraku, tapi ada bejana yang dipakai untuk tujuan mulia. Ada bejana yang dipakai tujuannya kurang mulia Pak. Doa saya, pribadi lepas pribadi yang ada di tempat ini. Di tahun kemuliaan Tuhan ini, saudara dipakai jadi bejana dengan tujuan yang mulia. Yang saya lihat di tempat ini adalah bejana-bejana emas. Yang saya lihat di tempat ini, itu sebabnya hari ini saya memberi judul firman Tuhan, The Vessels of Gold. Yang saya percaya saudaraku, 2020 tahun kemuliaan, dia butuh sangat banyak bejana. Untuk apa saudaraku? Sebagai carrier, pembawa-pembawa kemuliaannya Tuhan. 2020 tahun kemuliaan, dia kerja besar saudaraku. Dia butuh perabot, dia butuh sebanyak mungkin bejana. Untuk apa Bu? Jadi agent-agentnya kemuliaan. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Dan karena 2020 ini janji Tuhan, Yesaya 60 saudaraku. Bangkit. Menjadi teranglah. Terang Tuhan terbit atas saudara. Saya ingin membawa kabar baik kepada saudara. Bejana-bejana yang Tuhan mau pakai.
adalah saudara-saudara tanpa terkecuali saudara yang ada di tempat ini. Saya tidak mendengar kata amin yang keras dari tempat ini. Saya tidak mendengar tepuk tangan yang paling meriah dari tempat ini. Kalau mau tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Yesus Tuhan kita. Kenapa saudaraku? Karena kabar baiknya bejana yang dipakai menjadi pembawa kemuliaan itu saudara. Itu saudara. Ini tahun di mana mata Tuhan sedang mencari. 2 Tawarik 16 ayat 9 saudaraku. Mata Tuhan sedang mencari saudara. Dia menjelajah. Pertanyaan saya, adakah ditemukan di tempat ini? Karena jelas-jelas Alkitab berkata, dia mencari orang yang kepadanya dia bisa melimpahkan kekuatannya. Dia mau menunjukkan dirinya kuat. Oh, dalam bahasa Inggrisnya kita buka 2 Tawarik. Media mungkin nggak ada ya. 2 Tawarik saudaraku. Pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-9 saya bacakan saudara. Saudara akan melihat Alkitab itu luar biasa sekali saudara. Yang Tuhan cari apa ini? Kita lihat saudara. Dalam bahasa Inggrisnya. For the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth. Mata Tuhan itu menjelajah saudara. Dia cari satu-satu. Dia lihat satu-satu. Dia selidiki satu-satu. To show himself strong. Untuk menunjukkan dirinya sendiri kuat. 2020 Tuhan itu kepingin menunjukkan. 2020 dia ini kepingin memanifestasikan kemuliaannya saudaraku. In the behalf of them. Melalui saudara. Itu sebabnya dia sedang cari. Siapa di tempat ini yang bisa dipakai sebagai agent-agent untuk membawa kemuliaannya Pak? Itu sebabnya Matius, kita lihat lagi yuk, kita cepat saudaraku. Saya akan bawa saudara lompat dari satu ayat demi satu ayat. Untuk saudara bisa melihat sebenarnya yang Tuhan mau itu seperti apa. Matius 5 ayatnya yang ke-13 sampai 14. Ayat yang ke-13 aja bagian pertama saudaraku. Coba saudara lihat di sana dikatakan apa saudara? Kamu adalah garam dunia. Saudara ini garam dan terang dunia, katakan amin yang paling keras. Garam dan terang dunia itu fungsinya buat apa? Kita lagi, lompat lagi saudara. 2 Raja-Raja 2. Satu kisah saudaraku, di mana Elisa pada saat itu, ayat 19 sampai ayatnya yang ke-22. Kita baca bergantian ya saudaraku, ayat 19 saya bacakan. Ayat 20 saudara baca, kita bergantian. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, coba lihat. Letaknya kota ini baik. Satu ketika saudaraku ada satu kota, penduduknya itu datang kepada Elisa. Mereka ngomong, Elisa, kota kami ini strategis. Gak ada yang salah dengan kota kami. Letaknya baik. Saya lanjutkan ya saudaraku. Seperti tuanku lihat. Tetapi airnya tidak baik. Dan di negeri ini sering ada keguguran bayi. Saudara mau tahu fungsinya garam saudaraku? Nanti kita akan baca selanjutnya, dengar baik saudara. Ada berapa banyak dalam kehidupan kita ketika kita masuk dalam kehidupan orang-orang di sekeliling kita. Sangat gampang untuk kita berkata rumput tetangga selalu lebih hijau. Yang mengerti katakan amin. Saudara lihat orang di samping kiri kanan saudara akan sangat mudah bu bagi kita membanding-bandingkan. Kok kayaknya hidupnya enak ya? Enggak kayak saya. Kayaknya keluarganya baik-baik ya. Kayaknya suami istri ini rukun ya. Kayaknya keuangan baik-baik ya. Di luarnya boleh terlihat semuanya serba baik Pak. Tapi Alkitab mengatakan satu ketika ada sebuah kota saudaraku. Datang kepada Elisa. Dari luarnya tampak baik Pak. Letaknya strategis. Tempatnya baik. Tapi apa yang dikatakan Alkitab? Semakin dilihat saudaraku, air yang ngalir itu menyebabkan kematian. Alkitab mencatat ketika berbicara air yang mengalir keluar, itu berbicara apa saudaraku? Dari dalam diri kita mengalir aliran air kehidupan. Rupa-rupanya dari luar Pak, terlihat baik adanya. Dari luar semuanya oke. Tapi dalamnya mengalir kematian. Jangan salah saudaraku, 2020
Tuhan akan bawa orang-orang yang seperti ini ada dalam kehidupan saudara. Tuhan akan bawa, bahkan di gereja kita ini pun, Bu, saya jujur, saya berkata, saya berjumpa dengan begitu banyak orang datang ke tempat ini. Mereka sedang ada dalam masalah, Pak. Luarnya kelihatan baik. Kasih salam, jabat tangan, semua oke-oke. Begitu muncul, Pak, airnya mendatangkan kematian. Tapi apa yang dilakukan Elisa, saudaraku? Kita lihat, kita baca ayat yang ke-20. Dengan suara keras ya saudaraku, saudara baca dengan suara keras 23. Jawabnya, ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya. Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Nah ini Elisa saudara. Disuruh Elisa cari apa saudara? Pinggan baru. Pak, pinggan itu apa Pak? Wadah. Betul ya? Mangkok. Pinggan itu mangkok Pak. Bolehkah saya katakan ini bejana? Sama ya Bu ya? Vessel saudaraku. Elisa bilang, ada satu orang datang, satu penduduk kota datang, ada masalah. Kelihatannya di luar baik, dalamnya mematikan. Dalamnya ada kutuk, dalamnya butuh pemulihan. Elisa bilang, sini, bawa kepadaku sebuah pinggan. Saya berdoa saudaraku, ketika Tuhan berkata bawa pinggan itu, saudaralah orangnya satu demi satu di tempat ini. Dan Elisa meminta enggak sembarangan pinggan. Pinggan apa di situ dikatakan? Pinggan apa sudah? Bukankah dalam hidupmu yang lama sudah berlalu? Sekarang ini engkau adalah ciptaan baru di dalam Tuhan. Elisa mintanya bukan pinggan yang lama, pinggan yang sudah lama. Yang dia minta pinggan yang hidupnya diperbarui. Yang lama sudah berlalu. Atas kehidupan saudara saya perkatakan saat ini yang lama sudah berlalu. Engkau ciptaan baru di dalam Tuhan. Hidupmu hidup yang diperbarui di dalam Tuhan. Oh aminnya boleh lebih keras lagi. Setelah itu Elisa ngomong, pastiin bukan cuma pinggan yang baru. Di dalam pinggannya harus ada apa? Harus ada apa saudaraku? Bukankah saudara dan saya ini garam dunia? Aminnya halus yang paling keras. Setelah pinggan itu dipastikan dalamnya ada garamnya. Bukan pinggan baru tapi dalamnya kosong loh saudaraku. Halo, itu sebabnya di tempat ini rohnya harus bangkit. Enggak boleh hanya jadi wadah. Wadahnya boleh baru. Kalau dalamnya kosong Bu, percuma. Elisa minta wadah yang baru, yang sudah diperbarui. Dalamnya harus ada garamnya. Setelah itu kita lihat saudaraku, ayat 21. Ayat 21 saya bacakan. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya. Serta berkata, berfirmanlah Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Perhatikan saudara, ini semua di dalam Alkitab. Itu kelihatannya sederhana, tapi mewakili sesuatu saudara. Elisa melakukan apa? Dia ambil pinggan, pinggannya di dalamnya ada garam. Dia lemparkan sambil apa? Dia berkata-kata saudara. Telah kusehatkan air ini. Ayat 22 kita baca sama-sama yuk dengan suara keras 23. Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini. Sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Ini yang akan terjadi atas kehidupan saudara. Di mana hidupmu ditaburkan, yang tadinya sakit jadi sehat. Di mana hidupmu ditaburkan, Pak, yang gelap jadi terang. Di mana hidupmu ditaburkan, Pak, orang yang membutuhkan pemulihan, hidupnya mengalami pemulihan. Kenapa saudaraku? Kabar baiknya hari ini. Saudara tanpa terkecuali di tempat ini. Engkau pinggan, engkau bejana, engkau wadah, engkau carrier kemuliaan Tuhan. Orang-orang yang dipilih untuk membawa kemuliaan Tuhan. Tahun 2020 ini ya saudaraku, kalau saudara melihat, saudara akan melihat ada satu perbedaan shifting dalam gereja kita. 2019 yang kita lakukan, itu seperti kayak Tuhan itu kayak menghujani dengan permen. Mujizat, itu kayak di mana-mana.
Saat ini aja saudaraku, kalau kita kumpulkan jumlah kesaksian yang ada di gereja kita itu bukan 1, 2, 3, 4, bukan 10, bukan belasan, bukan ratusan saudaraku, itu ribuan. Literally. Kesaksian yang terjadi di gereja kita ini jumlahnya sudah ribuan saudaraku. Begitu banyaknya. Itu 2019, itu yang Tuhan kerjakan. Dia seperti nabur permen saudara. Dia berikan mujizat itu begitu saja. 2020, perhatikan kata-kata saya ini terjadi shifting saudara. 2020 yang dia mau, you take action. Saudara jadi garamnya, saudara jadi agent, jadi carrier kemuliaan Tuhan. Ketika itu ditaburkan, sesuatu terjadi saudara. Saya itu takjub saudara, setiap kali firman Tuhan mengalami shifting seperti ini yang saya takjub. Tahukah saudara? Di lapangan tanpa mereka itu mendengar firman ini, sudah terjadi begitu saja. Saya baru aja kemarin terima saudaraku, kan setiap mau khotbah seperti ini pasti saya tanya. Ada kesaksian-kesaksian enggak? Pasti ada banyak sekali. Dari sekian banyak kesaksian ini saya baca, saya kaget saudara. Ada sangat banyak kesaksian, intinya menceritakan seperti ini. Satu ketika seorang bapak saudaraku, tadi pagi saya salah, saya pikir ini perempuan saudaraku, wanita, tapi ternyata dia seorang pria saudara. Bapak ini saudaraku, bukan bapak, lebih tepatnya anak muda ini saudaraku. Di bulan September 2019 UC, dia ikut UC. Berapa banyak dari saudara yang ikut UC 2019? Oke, saya lihat tangan-tangan terangkat. Saudara pasti tahu di UC itu apinya menyala-nyala. Anak muda ini saudaraku pulang dari UC. Seperti biasa kalau kita di UC, kita itu biasanya dikasih makan saudara. Sudah include di dalamnya itu kita dapat makanan. Karena dia sudah makan saudara. Saudara tahu yang di UC, saudara yang ikut kemarin, itu di luar gereja, itu banyak sekali pilihan makanan saudaraku. Kadang kita sudah dapat makanan, tergoda tetap saudara. Karena saking banyaknya pilihan makanan. Kita tuh tergoda pak, beli ini, beli itu, beli ini, beli itu saudaraku. Dia karena sudah merasa perutnya kenyang saudaraku. Dia dapat nasi box, dia nggak makan saudaraku. Tapi anak muda ini, dia punya satu kebiasaan yang luar biasa saudaraku. Setiap kali dia dapat nasi box dan dia nggak makan, dia selalu berdoa kepada Tuhan seperti ini. Tuhan, hari ini pakai aku. Temukan aku dengan orang yang tepat. Untuk aku bisa dipakai jadi berkat. Itu kebiasaan yang dimiliki anak muda ini saudaraku. Dan berkali-kali saya mendengar kesaksian dari anak muda ini, saya tersentuh. Ini sudah berkali-kali kesaksian seperti ini dari anak ini muncul saudara. Hari itu saudaraku, dia berdoa, Tuhan temukan aku dengan orang yang tepat. Dia bawa nasi boxnya, dia jalan saudara. Bukan lagi hanya sekedar minta mujizat untuk diri kita sendiri. Tapi dia melangkah, dia katakan, Tuhan pakai aku jadi berkat. Pakai aku jadi mujizat. Pakai aku jadi alat untuk orang lain. Benar saudara, sambil dia berjalan saudaraku, di tengah jalan dia tuh melihat saudaraku ada seorang bapak. Bapak ini sibuk maaf saudaraku, dia mencarinya istilahnya pemulung ya saudaraku ya. Jadi dia itu kayak mencari-cari barang yang dia bisa ambil dari tong sampah saudara. Dia berusaha pilah-pilah mana yang masih bisa diambil, mana yang sudah tidak bisa dipakai sama sekali. Dan dengan kepala yang tertunduk saudaraku, bapak ini tuh seperti kayak masuk kepalanya ke tong sampah itu saudaraku, dia ambil satu demi satu. Entah bagaimana anak muda ini, pelayan Tuhan di gereja kita ini lewat pas by dari bapak ini saudaraku, hatinya tuh seperti digerakkan Tuhan. Ini, orang ini. Dia deketin saudaraku, dia tepuk pundak bapak ini, Pak, saya mau kasih berkat. Dia kasih nasi box itu saudaraku, Tuhan berkati ya Pak. Bapak ini kaget saudara, dia gak menyangka. Dia lihat anak muda ini dan dia katakan, terima kasih nak. Tapi anak muda ini saudaraku punya satu prinsip, setiap kali dia kasih berkat, dia gak pernah mau kasih berkat, tinggal pergi saudara. Setiap dia kasih berkat, dia selalu saudaraku, dia akan duduk, dia akan ngajak ngobrol bapaknya tadi saudara. Kali ini setelah diajak ngobrol, pada saat ngobrol itu bapak ini rupa-rupanya bercerita saudara. Apa yang dia rasakan, apa yang dia alami, betapa sulitnya kehidupannya. Dia curhat saudara.
ajaibnya pada saat dia curhat, anak muda ini mulai menceritakan tentang kasih Yesus. Cerita punya cerita, saudaraku. Setelah selesai, anak muda ini tanya sama bapak ini, Pak, apa yang bisa saya doakan buat bapak? Karena ditanya, Pak, apa yang bisa didoakan? Anak muda ini ngomong, bapak ini ngomong, Nak, bapak ini sudah lama punya tumor. Jadi rupa-rupanya, saudaraku, ketika dia buka seperti ini, saudaraku, ininya, kerahnya, saudaraku, dia tarik seperti ini, dia buka, dia tunjukkan kepada anak muda, di belakang kepalanya itu ada seperti benjolan yang cukup besar, saudara. Bapak ini berkata, saya sudah pergi ke dokter berkali-kali. Bertahun-tahun tidak kunjung sembuh. Nak, doakan Bapak. Setelah pulang dari UC tahun lalu, saudara tahu, apinya menyala-nyala, saudara. Dengan iman dia tumpang tangan pada bagian yang benjol ini, saudaraku. Dan dia katakan, sembuh di dalam nama Yesus. Bapak terima kesembuhan yang daripada Tuhan. Sudah selesai, anak muda ini pulang, saudara. Waktu berlalu, saudaraku, tidak terjadi, anak muda ini juga udah gak ketemu bapak ini, saudaraku. Dia gak tahu apa yang terjadi pada bapak ini. Sampai kemarin, di kota Solo, mereka itu baru saja mengadakan Natal untuk kaum wanita, saudaraku. Makanya tadi itu saya berpikir ini anak muda ini perempuan, saudara. Tapi ternyata enggak, dia laki, saudaraku. Pulang dari acara Natal kaum wanita ini, saudaraku, sekali lagi anak muda ini dapat nasi box, saudara. Seperti biasa dia punya kebiasaan apa, saudara? Karena enggak dimakan, dia doa. Tuhan, tunjukkan aku orang. Pakai aku untuk bisa jadi berkat untuk orang itu. Benar, saudara. Anak muda ini jalan lagi, ini baru aja di bulan Januari ini, Bu. Baru aja paling 1 minggu yang lalu. Dia jalan lagi. Kali ini dia ketemu dengan seorang bapak naik sepeda, saudaraku, sedang nuntun sepedanya. Jadi bukan naik, tapi sedang nuntun sepedanya. Di bagian belakang sepedanya itu sangat banyak sekali barang-barang bekas, saudara. Seperti kayak diikat gitu di belakang, bagian belakang sepedanya, saudaraku. Dan Roh Kudus itu kayak taruh di dalam hatinya orang itu. Anak muda ini benar-benar dekatin bapak ini, saudaraku. Dia tepuk pundaknya lagi dan dia katakan, Pak, saya mau jadi berkat. Dia kasih nasi box itu, Tuhan berkati, Pak. Seperti biasa apa yang dia lakukan, saudara? Ngajak ngobrol. Ketika dia mau ngajak ngobrol bapak ini, dia kaget. Bapaknya langsung duluan ngomong, saudara. Nak, inget bapak enggak? Anak muda ini kaget. Mana ingat, saudaraku. Waktu kemarin dia yang sebelumnya di UC itu kondisi gelap, sudah malam, saudara. Mana ingat? Dia bilang, Pak, maaf, Bapak siapa? Bapak ini berkata, Nak, saya Bapak yang kamu doakan ada benjolan di belakang kepala saya. Kaget anak ini, saudaraku. Saya ingat, Pak. Kalau itu saya ingat. Sudah tahu Bapak ini katakan apa? Nak, sejak kamu doakan, benjolan Bapak sudah kempes, sembuh total. Dia bilang, Nak, doamu manjur. Terus dia bilang, saudaraku, Bapak ini katakan sama anak muda ini, Nak, kamu Nasrani kan? Kali ini boleh enggak Bapak minta? Bapak pengen jadi kayak kamu. Hari itu, saudaraku, dia tidak didoakan untuk kesembuhan, dia tidak didoakan untuk yang lain-lain. Dia didoakan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan. Pada saat kesaksian ini diberikan, saudaraku, kesaksian itu berkata Bapak ini ikut ibadah hari Sabtu kemarin di gereja kita di kota Solo. To God be the glory. Menjadi carrier kemuliaan Tuhan. Ketika hidupmu ditaburkan, bukan pahit hati, bukan sakit, bukan kepedihan, bukan penderitaan. Ketika hidupmu ditabur garam, pemulihan. Ada rasa yang tadinya sudah tawar, yang tadinya hidup sudah hambar. Ketika hidup saudara ditaburkan,
muncul rasanya kembali. Satu lagi saudaraku, kesaksian. Ada seorang anak muda saudaraku juga. Anak muda ini saudaraku sekali lagi. Tuhan itu, makanya saya ketika baca kesaksian-kesaksian, saya itu takjub saudara. Kenapa? Ini tepat sekali dengan saya baru khotbah minggu ini saudara. Anak muda ini sekali lagi saudaraku, dia lewat sebuah toko saudaraku. Sudah malam, tokonya sudah tutup. Di depan emperan, what is emperan? Apa? Depan toko ya. Biasanya toko itu kan selalu ada tuh saudaraku ya. Tempat kayak yang orang biasanya kalau maaf saudara, kayak mungkin pemulung atau maaf saudara orang yang tidak punya homeless, yang gak punya rumah saudara. Dia itu tiduran di depan toko ini saudara. Anak muda gereja kita ini lewat, entah bagaimana Tuhan itu gerakkan hatinya. Deketin bapak ini. Ketika didekatin saudaraku, dia semakin terkejut saudara. Kenapa? Karena semakin didekatin, dia bisa mencium bau yang menyengat saudara. Rupa-rupanya saudaraku sekujur tubuh bapak ini, itu tuh sudah nanah bercampur darah saudara. Saya nggak tahu dia terkena penyakit kulit apa bu. Tapi sekujur tubuh itu sudah, apa saudaraku? Kayak semacam barah ya, semacam kayak koreng lah atau apalah itu saudaraku. Dan baunya itu sangat menyengat sekali saudara. Tapi anak muda ini saudaraku luar biasanya melihat semuanya itu. Dia tidak jijik, dia dekati bapak itu saudaraku. Dia duduk, dia tanya sama bapak ini. Pak, apa yang terjadi sama bapak? Baru ditanya sepatah kata saudaraku, sepatah kalimat saja. Dia cuma ditanya, Pak apa yang terjadi sama bapak? Sudah tahu apa yang terjadi? Bapak ini nangis sejadi-jadinya. Dia langsung berkata sama anak muda ini, nak, kalau Tuhan mau ambil hidupku, biar dia ambil hidupku. Bapak sudah gak kuat lagi harus hidup seperti ini terus. Itu rasa sakitnya saudaraku, saudara bisa bayangin. Dia tidak punya obat untuk dia bisa berobat, tidak punya uang untuk dia bisa berobat. Dia harus menanggung rasa sakit yang seperti itu saudaraku. Anak muda ini tergerak hatinya tapi dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia bukan dokter, dia nggak tahu dia harus obati bagaimana Pak. Dia tidak tahu harus yang dia lakukan. Dia cuma ingat satu kata dari gereja kita diajarkan apa saudaraku? Doa profetik saudara. Jadi sungguh saudaraku, anak muda ini deketi bapak ini, dia doakan kesembuhan Tuhan kerjakan. Tapi rasanya dalam hatinya itu kayak terketuk saudaraku. Hatinya tuh kayak terusik. Dia berpikir Tuhan, masa ya aku cuma doain saja? Kondisi bapak itu seperti itu, masa ya cuma ditinggalkan dengan sebuah doa saudaraku. Akhirnya dia berdoa, Tuhan aku harus melakukan apa? Tengah dia sedang berdoa saudaraku, keesokan harinya dia ketemu sesama pelayan Tuhan. Dia sharing, kemarin malam tuh aku ketemu satu bapak begini, dia cerita. Aku tuh bingung, harus apa, aku harus bagaimana. Kondisi bapaknya udah sampai begitu. Saya tahu orang sesama pelayan Tuhan ini saudaraku yang dia cerita. Pelayan Tuhan ini bisa ngomong, dia kaget. Loh, aku kemarin doa. Dalam doa itu aku merasa Tuhan suruh aku jadi berkat. Tapi aku gak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku harus bagaimana? Aku gak berani seperti kamu datengin orang seperti itu, tapi aku punya uangnya. Tuhan suruh aku jadi berkat. Anak muda yang satu ini ternganga, yang ini sama-sama ternganga, mereka ngobrol sama-sama bilang, berarti ini dari Tuhan. Akhirnya saudaraku mereka berdua pergi, datangi bapak ini, sudah tahu apa yang mereka lakukan saudaraku? Mereka bawa bapak ini saudaraku, mereka bawa ke rumah sakit. Mereka periksakan bapak ini. Mereka sewakan tempat untuk bapak ini bisa tinggal. Mereka bantu untuk bapak ini bisa sedikit banyak mulai bekerja. Saudara. Tahukah saudara apa yang terjadi? Waktu sudah berlalu sekian waktu yang lalu saudaraku. Kesaksian muncul saudaraku yang saya baca. Bapak ini dari yang tadinya seluruh tubuh sudah sembuh, tinggal sedikit sekali saja saudaraku, pemulihan akhir saja sudah sembuh. Bukan hanya itu saudara, kemarin Januari ini bukan hanya bapak ini, satu keluarganya dibaptis di gereja kita, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Berapa banyak dari saudara di tempat ini, 2020, mau tahun ini jadi tahun kemuliaan dalam hidupmu.
Berapa banyak dari saudara di tempat ini tahun 2020 engkau mau bangkit. Bu, ini bukan tahun untuk orang malas. Ini bukan tahun untuk orang yang mengasihani diri sendiri. Ini tahun untuk orang-orang yang mau bangkit. Bangkit dan mulai lihat sekeliling saudaraku. Bangkit dan mulai jadi terang Pak. Apa yang bisa kau lakukan? Apa yang bisa kau kerjakan? Orang-orang di sekelilingmu, mereka butuh engkau. Kemarin saya dapat satu cerita lagi sudah. Ceritanya unik. Kalau tahun 2019 saudaraku, engkau cari Tuhan, minta mujizat. Bapak ini di tahun 2020 mengambil keputusan sudah. Dia tidak mau datang sama Tuhan, minta mujizat. Sudah tahu apa yang dia lakukan? Dia pengen punya anak sudah. Dia sudah lama sekali nggak punya anak. Dia pengen punya anak. Alih-alih dia berdoa untuk dirinya sendiri Pak, minta mujizat. Sudah tahu apa yang dia lakukan? Dia doakan teman-temannya yang pengen punya anak tapi nggak bisa punya anak saudaraku. Dia mengambil satu langkah. Ini waktunya untuk dia bersinar. Ini waktunya untuk dia jadi terang. Dia nggak nunggu dia dulu dapat anak. Tapi dia doakan. Dan ajaibnya sudah, satu demi satu temannya dikasih Tuhan anak. Dia belum saudaraku. Dia belum. Tapi dia doakan, dia terus. Dia gak peduli. Dia gak minta sama Tuhan, Tuhan kapan mujizatku? Tuhan kok aku gak dapat. Tuhan kok orang lain terus yang dapat mujizat? Tuhan kapan aku? Dia bangkit saudaraku. Dia doakan orang. Satu dapat mujizat. Satu punya anak. Satu punya anak. Tahun ini sudah dia bersaksi. Dia berkata, giliran saya tiba. Bukan orang lain Tuhan kasih anak lagi. Tuhan kasih saya anak saya sendiri. Nanti saudara akan melihat 2020 jenis yang terjadi akan seperti ini. 2019, 2018 Tuhan ini ya saudara atas gereja kita. Semua khotbah-khotbah di gereja kita itu bukan hanya sekedar khotbah yang bagus. Saudara kalau di gereja ini cari khotbah yang sekedar lucu, saudara salah tempat. Saudara kalau di gereja ini cari sekedar khotbah yang enak untuk didengar telinga, saudara salah tempat. Di gereja kita ini saudara itu kayak digiring gitu loh saudara. Di keluarga Allah, Tuhan itu kayak punya tujuannya itu satu demi satu semakin jelas saudara. Dan 2020 jelas dia berkata, this is the year of God's glory. Tapi God's glory tidak terjadi kalau tidak ada di antara saudara yang bangkit. Mulai ambil itu saudaraku. Mulai ambil keputusan. Jadi carrier kemuliaannya Tuhan. Bukan terus-menerus nunggu. Bukan terus-menerus minta. Bukan terus-menerus protes. Ambil keputusan bangkit. Ini saatku. Ini waktuku. Mau diberkati enggak diberkati saya jadi berkat duluan. Yang mengerti katakan amin. Mau dapat mujizat, gak dapat mujizat. Saya doain orang lain duluan. Ini 2020 sudah. Saudara nanti akan melihat terjadi shifting. Pertanyaannya sekarang, Pastor gimana kalau sekarang saudara sudah tahu. Untuk saudara bisa ikut di sini, saudara harus tahu arah gereja kita ini mau kemana saudara. Kalau saudara gak tahu, saudara gak bisa masuk di situ. Ini nanti arahnya, ini shifting saudara. Karena Tuhan sedang akan bangkitkan orang-orang. Bukan gini, tapi gini. Saya ulang ya sudah, bukan gini terus, tapi gini. Pertanyaannya sekarang, Pastor, gimana caranya? Bagaimana supaya aku ini bisa dijadikan, dipakai jadi vessel of gold? Bejana untuk kemuliaan. Karena semua bejana akan dipakai sudah. Baik itu tanah, kayu, perak, emas, semua dipakai. Tapi hanya bejana emas. Ini yang dipakai untuk tujuan kemuliaan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya kita bisa dipakai jadi bejana emas? Nomor satu saudaraku, sudah catat ya. Yang pertama, kita buka di dalam Yesaya pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-8. Bagaimana kita bisa dipakai jadi bejana emas? Yesaya 6 ayatnya yang ke-8. Boleh sama-sama kita baca 2, 3? Lalu, aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Kalau saat ini saudaraku,
Suara itu berkata, dia bertanya, siapa yang akan kuutus? Kita lanjutkan sudah. Siapakah yang mau pergi untukku? Saya itu kadang takjub loh sudah. Ayat ini tidak berkata siapa yang bisa. Ayat ini tidak berkata siapa yang mampu. Aneh ya sudah. Biasanya kalau kita mau kasih tugas, kita carinya orang yang bisa dong Bu. Betul ya? Tuhan enggak Bu. Dia tanyanya jelas. Siapa yang mau? Nomor 1 saudaraku. Kalau saudara mau 2020 jadi tahun kemuliaan dalam kehidupan, jadi orang yang mau dipakai Tuhan. Gak bisa enggak. Jadi orang yang mau dipakai Tuhan. Buat saya saudaraku, satu ketika saya ditanya salah satu pelayan Tuhan di gereja kita ini. Pastor, apa ayat favoritnya Pastor Mita? Saya nggak jawab susah-susah. Saya langsung jawab saat itu juga. So easy for me. Saya bilang Lukas 1 ayat 17-18. Lalu Maria berkata, aku ini hambamu, jadilah padaku seturut kehendakmu, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Banyak orang saudaraku mendengar cerita Maria, mereka berkata, enak ya jadi Maria. Bukan hanya perabot emas. Maria ini jadi perabot emas yang sangat eksklusif sudah. One of a kind, gak pernah ada lagi di dunia. Satu-satunya, hanya satu wanita yang dipakai Tuhan untuk melahirkan bayi Yesus. Sangat gampang bagi kita tergoda untuk berkata, saudaraku, enak ya kalau dipilih jadi Maria. Pertanyaan saya saudara, pernah gak kepikir? Pada saat malaikat Gabriel datang kepada Maria, saudaraku. Maria itu dicatat sudah bertunangan dengan Yusuf. Berapa banyak di tempat ini yang saudara sudah menikah? Boleh saya lihat tangan terangkat? Oke, turunkan tangan saudara. Saya lihat ada Pilo, ada Ida. Masih ingat gak? Karena ini pernikahannya baru, saya tanya mereka saudara. Kalian masih ingat gak kira-kira kemarin pada saat sudah habis tunangan mau menikah? Pikiran-pikiran apa yang muncul di benak kalian? Biasanya saudaraku, orang tuh kalau sudah tunangan, pasti akan terpikir, kita sebagai pasangan akan mulai ngobrol. Nanti ke depan mau gimana? Betul gak? Semua rencana-rencana itu muncul saudaraku. Kamu mau jadi ibu rumah tangga atau mau kerja? Keuangan bagaimana? Kita mau gabung bersama-sama buka satu usaha atau kamu kerja sendiri, saya kerja sendiri. Betul atau betul? Itu hal-hal yang kita tidak bisa tidak. Setelah kita tunangan sudah, ini kan getting serious ya Bu ya. Jadi mulai ini bukan hanya sekedar pacaran saudaraku. Ini sudah mau menuju ke pernikahan. Orang akan sudah mulai merencanakan semuanya itu. Saudara harus mengerti pada saat malaikat Gabriel datang kepada Maria, Maria itu sudah bertunangan dengan Yusuf. To be honest saudaraku. Pernahkah saudara berpikir apa yang ada di pikiran Maria saat itu? Alkitab mencatat Yusuf itu adalah seorang tukang kayu saudara. Kalau zaman sekarang tukang kayu itu jangan saudara pikir tukang kayu ya saudaraku. Zaman sekarang itu kontraktor saudara. Di zaman itu tukang kayu itu membangun rumah saudara. Jadi kalau saudara masukkan di konteks saat ini Bu, Yusuf ini seorang kontraktor saudara. Pernahkah terpikir di benak saudara? Setelah pertunangan itu, Maria itu sudah muncul dengan 1001 ide-ide dan sudah muncul dengan semua rencana-rencana masa depan mereka berdua. Saudara.
Kenapa saya katakan demikian, saudaraku? Pada saat malaikat Gabriel itu muncul, saudara. Banyak kita berkata, kita berpikir enak ya jadi Maria kedatangan malaikat Gabriel. Tapi tahukah saudara, pada saat malaikat Gabriel itu muncul di depan Maria, di saat itulah semua rencana, semua pikirannya, semua ide-idenya mati bersama datangnya malaikat Gabriel itu, saudara. Banyak orang iri dengan Maria, saudara. Saya masih ingat, saudara. Kenapa saya katakan ini? Saya masih ingat, saudara. Saya dipanggil Tuhan tuh di usia yang sangat muda sekali, saudara. Sangat muda sekali, sangat muda sekali. Saya masih ingat satu peristiwa, saudaraku, di mana, kalau saya tuh sebenarnya mau nyeritain ini, saya tahu ini jadi satu cerita yang pas, saudaraku. Tapi saya mau cerita ini sebenarnya berat, saudara. Karena setiap kali saya ingat cerita ini, saya pasti nahan tuh gak nangis. Saya masih ingat satu ketika, saudaraku, di tengah Tuhan memanggil saya itu beruntun, saudara. Tuhan pakai hamba-hamba Tuhan, entah bagaimana mereka itu bernubuat kepada saya, Tuhan pakai orang ini itu dan lain sebagainya. Saya aminkan, saya excited, tapi bagi saya ya oke, ya panggilan Tuhan ya oke gitu. Karena saya masih sangat muda sekali, saudara. Sampai satu ketika, saya nggak tahu, saudara, antara itu saya tidur, saya bermimpi atau saya dapat penglihatan. Karena usia kekristenan saya itu masih sangat muda, saudara. Dan jujur nggak ada yang bimbing saya, saudara, pada saat itu. Saya tuh nggak ngerti ini saya mimpi atau saya dapat penglihatan. Saya tengah tidur, itu sudah malam sekali, saudaraku. Saya tengah tidur, saya ngerasanya tuh saya kayak tidur gitu, saudaraku. Ranjang saya tuh di atas, karena saya tidurnya tuh bunk bed, saudara. Saya sharing dengan kakak saya tidur di bawah, saya tidur di atas. Saya tidur, posisi tiduran itu, saudaraku. Makanya saya nggak tahu itu saya mimpi atau saya dapat penglihatan. Saya itu berdiri, saudaraku, di depan pusara saya sendiri. Di depan kuburan saya sendiri. Kenapa saya nggak pernah bisa lupa, saudara? Saat itu yang saya rasakan, saudaraku. Saya tuh tahu, pusara itu bukan berisi tubuh saya secara jasmani. Tapi pusara itu berisi impian saya, cita-cita saya, keinginan saya. Saya masih ingat waktu saya berdiri di depan pusara itu sama haus, saudaraku. Saya nggak tahu bagaimana menjelaskan kepada saudara. Tapi kalau Tuhan kasih saudara penglihatan, Tuhan buat saudara mengerti apa yang kau lihat. Saya berdiri di depan pusara itu sampai satu titik saya nggak kuat, saudara. Saya jongkok, saya tersungkur, saya hanya bisa nangis. Karena saya tahu saat itu, saudaraku, semua impian saya itu seperti kayak Maria pada saat Gabriel datang, saudara. Habis. Saya nggak bisa menjawab ya pada saat itu, saya hanya bisa nangis. Tanpa saya sadari, waktu berlalu begitu cepat, tiba-tiba ketika saya sadar, saudaraku, itu sudah sekitar jam 3 pagi. Tapi posisi saya sadar, itu saya masih nangis, saudara. Jadi literally saya itu nangis. Satu kali itu, saudaraku, saya masih belum menjawab. Satu ketika saya ikut retreat, kayak semacam kalau di gereja sekarang itu retreat encounter, saudara. Tapi zaman itu kita belum punya encounter, saudaraku. Gereja kita itu kayak retreat pelayan Tuhan. Anak-anak muda pisah dengan orang tua, saudara. Di retreat itu sekali lagi, saudara. Tuhan tantang saya itu. Di retreat itu gambaran dari kuburan saya itu kuat sekali, saudara. Itu saya cuma bisa nangis sepanjang retreat itu, saudaraku. Saya itu kayak orang gila, saya itu guling-guling, saya nangis sampai meraung-raung, saudara. Karena saya tahu, itu usia saya mungkin baru sekitar 12, 13. Saya tahu sejak dari hari itu, hidup saya bukan punya saya lagi, saudara. Saya tahu sejak dari saat itu, saya tidak boleh lagi mengejar cita-cita saya. Itu membuat saya tuh sampai kayak hanya bisa nangis. Tetapi di saat itulah saya menjawab Tuhan. Yesaya 6 ayat 8 yang saudara baca tadi. Tuhan, ini aku, utuslah aku. Sama seperti yang Maria jawab pada saat itu kepada Gabriel, saudara. Saya tahu yang dirasakan, saudara. Antara nggak bisa ngomong apa-apa.
Maka itu kalau saudara lihat jawaban Maria, dia hanya bisa berkata, Tuhan, aku ini hamba-Mu. Jadilah padaku seturut kehendak-Mu. 2020 saudaraku. Orang-orang yang kepadanya tahun kemuliaan Tuhan dinyatakan adalah orang-orang yang berani menjawab kepada Tuhan. Aku ini hamba-Mu. Jadilah padaku seturut kehendak-Mu. Sebab apa saudaraku? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oh, kalau mau tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus. Saya berdoa saudaraku. Di 2020 ini, ketika Tuhan memanggil saudara, tidak semua orang punya panggilan full time, saya tahu. Tapi ada orang-orang di tempat ini yang saya tahu saudara punya panggilan full time. Sama seperti saya saudara. Tapi kadang kala ya saudara, jujur, jawab panggilan itu gak gampang. Saudara. Saya orang yang dari kecil suka bisnis, Bu. Mami saya tuh kalau ngomong, kamu tuh ya sejak lahir bayi aja sudah sukanya bisnis katanya gitu saudara. Saya tuh punya cita-cita yang besar, meneruskan seluruh keluarga saya itu gak ada yang jadi hamba Tuhan, saudaraku. Saya lahir dari keluarga bisnismen. Gak ada satupun yang jadi hamba Tuhan. Pada saat saya memutuskan jadi hamba Tuhan, saya disidang, saudaraku. Saya dimarahin satu keluarga besar. Seperti biasa, kata-katanya masih sama, saudaraku. Mau makan kursi gereja lah, hal-hal seperti itu, saudara. Saya tuh heran kok bisa kompakan gitu. Kok gak makan kamera gereja atau apa enggak, saudara. Makan kursi gereja gitu, saudaraku. Itu pertanyaan yang selalu mereka tanyakan kepada saya. Saya masih ingat sekali saudaraku, pada saat saya mengambil keputusan jadi hamba Tuhan, jadi full time sepenuh waktu saudara. Mami saya tuh ngomong sama saya, dari semua anak-anak mami saya saudara, bagi mami saya, sejak dari saya masih TK saudara. Mami saya tuh cerita, anak lain suka bawa mainan, biasalah ya saudaraku, anak-anak bawa mainan, bawa buku, bawa apa itu biasa. Kamu juga sama. Tempat kerja mami saya itu garment sudah. Mami saya itu semacam kayak pabrik lah, kain gitu saudaraku. Menjahit dan lain sebagainya. Nah sering kali ketika saya datang ke pabrik mami saya ini saudaraku, saya masih ingat sekali. Kalau sudah datang kain itu seperti gunung itu loh. Kain itu gulungan besar-besar ditumpuk kayak gunung, saya suka naik dari atas sliding ke bawah saudaraku. Saya pulang sekolah pasti main ke tempat pabriknya mami saya ini. Nah biasanya kalau saya main, anak kecil lain main, bawa mainan, itu kan mainan sama pegawainya sudah. Kalau saya enggak, saya bawa mainan, saya jejer-jejerin saudaraku, terus saya jual sudah. Ini 50 rupiah, ini 100 rupiah, ini 200 rupiah, itu saya jualin kepada pegawai mami saya sudah. Kalau saya datang, kadang-kala saya suka bawa itu loh sudah, es lollipop, sudah tahu ya? Yang cuman kayak ditaruh di ini terus dikasih batang tuh saudaraku. Saya bawa ke tempat kerja mami saya, terus saya paksa pegawai mami saya beli satu-satu saudaraku. Karena mereka memandang anak kecil lucu jualan, jadi mereka beli saudara. Dan sejak dari saya kecil, saya suka jualan saudara. Saya suka jualan, itu sudah kayak bakat alamiah ya saudara, itu sudah bawaan lahir gitu saudara. Kalau bagi mami saya, ngajarin kamu berhitung itu paling gampang. Jadi kalau kita di sekolah itu kan ada pelajaran tertentu kita belajar uang saudara. Mami saya ngomong, khusus kamu gak perlu diajarin, entah gimana, selalu nilainya 100 kalau sudah di bidang itu sudah. Jadi memang saya suka berbisnis. Posisi SMP itu saya sudah jualan sudah. Mami saya itu sampai, kamu ngapain sih, apa kurang uang saku gitu. Tapi enggak, saya seneng aja sudah, saya seneng kerja. SMP, SMA itu saya itu tiap bulan udah jutaan sudah. Hasil saya kerja itu sudah jutaan, setiap bulan. Karena memang saya sudah bekerja sudah. Saya bawa barang dari, kebetulan cici saya kuliah sudah di Jakarta. Saya kerjasama dengan cici saya bawa barang, saya jual di Solo sudah. Dan setiap bulan itu hasil saya itu sampai jutaan sudah. Padahal saya tidak kerja ikut orang sudah. Pada saat saya mengambil keputusan untuk saya melepas semuanya itu sudah, saya sudah tahu. I cannot do it anymore. Itu seperti kayak dunia saya tuh runtuh sudah. Apa yang sudah saya pikirkan, apa yang sudah saya rencanakan tuh kayak, apa ya saudaraku, no more. Saudara melihat sekarang saya banyak pakai pakaian atau apa seperti ini ya saudaraku. Jarang, mungkin saudara berpikir agak aneh aja, hamba Tuhan mungkin kok apa ya, suka fashion apa. Kalau saudara tahu di masa lalu saudaraku, itu cita-cita saya.
Saya sudah meniti karir itu, saudara. Saya hidup di dunia modeling, saudara. Kalau saudara lihat saya seperti ini, saudara, itu sudah bagian dari pembawaan saya sejak lama. Dan menjadi seorang hamba Tuhan, saudara harus tahu, ada hal-hal yang saya tidak bisa pakai. Saudara. Ada hal-hal yang saya tidak bisa lakukan. Gak mungkin kan tiba-tiba saya cat rambut saya pink, saudaraku. Tiba-tiba hari Minggu saudara lihat pendetanya rambutnya warna pink, gak mungkin kan saudaraku. Gak mungkin kan, tahu-tahu saudara saya muncul di depan saudara, saya khotbah pakai baju mini, pakai baju ini saudaraku, gak mungkin kan saudara. Saya tahu ada hal-hal yang ketika saya terima panggilan itu, I have to let it go. And it's not easy for me. Hari itu ketika Maria berkata, ini aku Tuhan, utus aku. Jangan saudara lihat, melayani Tuhan tidak butuh pengorbanan. Tapi dengar baik ini saudaraku, orang yang memang hidupnya dipakai oleh Tuhan, Tuhan tidak pernah merugikan orang itu. Catat baik-baik. Saya boleh mengikis bagian dari hidup saya saudaraku. Ada hal-hal yang saya korbankan, ada hal-hal yang saya harus taruh itu, simpan itu dalam-dalam dan saya nggak akan pernah bisa buka lagi. Tapi dengar baik-baik ini saudaraku. Dalam hidup saya, Tuhan saya tidak pernah sekalipun merugikan saya. Masing-masing dari saudara, saudara punya panggilan yang berbeda-beda. Tapi izinkan saya katakan ini. Ketika Tuhan memanggil saudara untuk dipakai menjadi bejananya, pastikan kau jawab dia, ini aku Tuhan, utuslah aku. Karena orang-orang yang seperti ini di 2020, engkau akan melihat terang kemuliaan Tuhan terbit atas hidupmu. Yang kedua saudaraku, yang kedua. Saya cepat yang kedua. Bagaimana kau bisa dipakai menjadi bejana emas? Hidup dalam kekudusan, gak bisa enggak, itu non-compromise saudaraku. 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Saya tuh pernah cerita hal ini saudaraku. Sampai detik hari ini, sampai sekarang ini saya udah punya 3 anak. Saya tuh cuma punya 1 pacar saudara. Pacar saya yang jadi suami saya sekarang ini saudaraku. Jadi saya tuh gak pernah, orang tuh banyak ngomong sama saya bodoh. Orang tuh banyak ngomong sama saya, kamu gila ya. Kenapa sih seumur hidup cuma punya 1 pacar? Karena saya mengatakan pada diri saya sendiri, saudara. Kalau saya mau dipakai Tuhan, saya katakan Tuhan, saya gak mau pacaran sembarangan. Saya gak mau hidup sembarangan. Saya jalani itu sejak saya mulai dipanggil Tuhan tuh saya usia SMP, saudara. Sejak saat itu sampai detik di mana saya menikah dengan suami saya, saudara, akhirnya. Saya tuh gak pernah ngerasain yang namanya gonta-ganti pacaran, saudaraku. Pasangan gak pernah, saudara. Karena satu hal ini, saya pegang satu prinsip ini. Saya katakan kepada Tuhan saya, Tuhan, saya mau belajar untuk dipakai Tuhan. Hidup saya mau. Jadi ketika justru di usia di mana saya sudah, teman-teman saya kenal pacaran, saudaraku. Saya memutuskan saya tidak mau pacaran. Saya pernah cerita kepada saudara bagaimana dulu ketika saya bertobat, saya tuh orangnya, Kristennya tuh fanatik sekali, saudara. Saya tuh gila lah buat Tuhan, saudara. Saya mengambil keputusan saya tidak pernah mau pacaran, saudara. Orang yang saya pacaran adalah orang yang akan menjadi suami saya. Itu ketetapan dalam hati saya, saudara. Ketika saya ceritakan semua ini kayak saya kilas balik, saudaraku. Saya hanya bisa berkata seperti ini. Tuhan itu gak cari orang yang kudus, yang sudah kudus. Tapi ayat ini berkata, dia cari orang yang mau dikuduskan. Saya gak tahu bagaimana hidup saudara. Saudara mungkin berkata, pastor, ya mungkin pastor datang dari latar keluarga yang baik-baik dan lain sebagainya. You can say whatever, saudara. Tapi satu hal yang ingin saya katakan, he doesn't look for the one that is already holy. Kalau saudara merasa hidupmu gak layak, Pak, kalau kau merasa masa depanmu kotor, dia cari orang yang mau dikuduskan. Karena ketika saudara mau dikuduskan, saudara akan dipandang layak untuk dipakai membawa terang kemuliaan Tuhan. Doa saya saudara 2020 ini. Tidak
tidak lagi hidup dalam dosa. 2020, saya ngomong sudah. Hari-hari ini kalau saudara masih pacarannya enggak benar, saudara masih main tipu, hari-hari ini kalau saudara masih hidup dalam perzinahan, hidup berselingkuh, dalam pornografi, hari-hari ini saya enggak tahu apa yang saudara lakukan. Izinkan saya katakan ini, tinggalkan dosa. Dia itu kudus sudah. Sama anaknya aja, sampai Yesus di atas kayu salib. Saya pernah ceritakan ini kan kemarin saudara. Yesus di atas kayu salib, Yesus tuh gak teriak karena kesakitan. Dia gak teriak karena gak kuat menanggung semua beban. Dia teriaknya cuma satu, Eli, Eli, lama sabatani. Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Artinya apa saudara? Bahkan terhadap putranya yang tunggal bu. Pada saat Yesus di atas kayu salib, Bapak itu memalingkan wajahnya. Begitu dia tidak tahan dengan dosa, dia memalingkan wajahnya dari putranya sendiri. Jangankan sama kita Pak, sama anaknya yang tunggal aja ketika itu sudah berbicara dengan dosa. Yesus menanggung dosa seluruh umat manusia. Allah Bapa itu memalingkan wajahnya. 2020 sudah ambil keputusan keluar dari dosa. Tinggalkan dosa. Lepaskan semuanya, jangan lagi main-main, hidup main-main dengan dosa. Jadilah engkau kudus sebab dia kudus. Saudara akan melihat ketika engkau mengizinkan hidupmu dikuduskan. Dia akan pakai engkau dengan caranya yang ajaib. Dia akan bawa engkau pada satu perjalanan baru dalam kehidupanmu. From glory to glory to another bigger glory. Sungguh saudaraku. Lompatan besar itu jadi atas hidup saudara di 2020 ini. Boleh saya dengar tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Yang terakhir saudaraku. Yang terakhir hidup dalam kerendahan hati. 1 Petrus 5 ayat 5 bagian B sampai ayat yang ke-6. Saya undang pemain musik maju ke depan. Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Saya tuh bersyukur saudara, saya melihat orang-orang yang dipakai Tuhan besar. Kebanyakan yang saya kenal ya saudaraku, gak bisa enggak. Ciri yang ketiga, rendah hati Pak. Pak Obaja itu ya saudara, contoh kerendahan hati yang, saya gak bisa ngomong lah saudaraku. Saya bersyukurlah, sekaligus beliau adalah gembala sidang, adalah papa mertua saudara. Saya tuh sampai pernah satu ketika ya kaget saudara. Sudah sekelas Pak Obaja, dia apalah sudah dihitung kan dia leader ya saudara. Satu ketika ya sudah ibadah seperti ini, dia ngangkat kursi sendiri saudara. Dia bawa kursi sendiri, diangkat, dia taruh, dia tata saudara. Itu seluruh pelayan Tuhan yang lihat saat itu lari buru-buru langsung, Pak Obaja, jangan Pak Obaja. Saya tuh masih ingat sekali di benak saya ketika saya lihat itu dari papa mertua saya ini. Saudara. Beliau tuh orang yang sangat low profile. Saya bangga lah saudara, saya ada dibesarkan di pelayanan yang seperti ini. Di mana seorang pemimpin itu benar-benar belajar untuk melayani. 2020 ini saudaraku, pastikan. Dengan semua yang terjadi dalam kehidupanmu, ketika Tuhan angkat engkau nanti, jangan lupa. Pesan mama saya cuma satu, mami saya itu kalau pesan ke saya cuma satu. Jangan jadi lupa kacang lupa kulitnya. Kalau Tuhan sudah kerjakan semuanya, ingat itu asalnya daripada Tuhan saja. Pastor E.A. Adeboye saudaraku adalah salah satu contoh orang yang menurut saya di kelasnya dia. Di mana presiden itu aja harus antri loh Bu kalau ketemu dia. Di kelasnya dia yang seperti itu ya saudaraku. Dia tuh kalau salaman sama kita gini ya, ibu salaman kayak gini ya. Orang Afrika itu mereka terbiasa ada di bawah jajahan Inggris. Jadi dia kalau salaman saudaraku, dia tuh salaman seperti ini dia bilang, God bless you ma. Ma itu bahasa yang dibiasakan untuk madam. Kalau sama yang pria saudaraku, God bless you pak. Itu seperti kayak sir pak. Orang sekelas itu saudaraku. Ketika menyalami orang-orang saudara, dia enggak yang kayak gini saudara. Tapi dia God bless you pak. God bless you ma.
Saya tuh melihat satu kerendahan hati yang seperti itu dari orang-orang yang dipakai Tuhan besar. Dengar baik saudaraku. Dari semua yang nantinya Tuhan akan kerjakan atas gereja kita, atas kehidupan saudara. Jangan pernah lupa ayat ini. Kita buka Roma. Roma pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-36. Saya bacakan buat saudara. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Bersama-sama 2, 3. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Pastikan apapun yang kau alami di 2020, don't take credit over it. Give it back to Him. Pastor Adeboye kalau berdoa, saudara, setiap kali dia berdoa, dia selalu doa seperti ini. In the end. Saudara yang pernah dengerin khotbahnya Pastor Adeboye, sudah tahu cara dia bicara. In the end, we give you all the glory. Take all the credit, Lord. Take all the glory. Dia selalu katakan itu, saudara. Setiap kali dia berdoa, dia selalu katakan itu. Kerjakan mujizatmu begitu dahsyat Tuhan. Kerjakan karyamu begitu luar biasa Tuhan. Kerjakan Tuhan keajaibanmu. Tapi selalu dia tutup dengan itu, saudara. In the end, take all the glory. Dari kehidupan saudara, sekali lagi saudaraku, doa saya 2020, terang Tuhan terbit atasmu, terangnya bersinar atas kehidupan saudara, dan siap-siap saudara. Ini yang didapat Pastor Jonathan beberapa waktu yang lalu. Ini yang sedang saat ini dideklarasikan terus-menerus oleh Pastor Jonathan saudara. Siap-siap, catat ayatnya. Yesaya 30 ayatnya yang ke-26. Boleh bangkit berdiri jemaat Tuhan? Yesaya 30 ayatnya yang ke-26. Yuk sama-sama kita baca sambil bangkit berdiri. Ada di depan kok saudaraku. Amini ini ya saudaraku. Ini yang saya tahu jadi rema Tuhan kasih untuk gereja kita di 2020 ini. Sama-sama 2, 3. Maka terang bulan purnama. Bulan purnama saudara tahu ya terangnya seperti apa? Alkitab mencatat saudara. Akan seperti terang matahari terik. Kita lanjutkan. Terang matahari terik akan 7 kali ganda. Yaitu seperti terangnya 7 hari. Lihat saudara, kita lanjutkan ayat ini. 2, 3. Apa saudaraku? Pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Atas apa yang sudah terjadi di masa lalu saudara, atas apa yang sedang saudara alami saat ini. Engkau yang ada di dalam pukulan, engkau yang tadinya terluka saudaraku, dengar baik. Pada saat Tuhan memulihkan engkau, mujizat 7 kali ganda. Terangmu yang muncul dari hidupmu, 7 kali ganda. Kalau itu yang saudara percaya katakan. Lihat besar dinyatakan. Sama-sama saudaraku. Kita belajar lagu ini. Dicurahkan, kau bangkitkanku menjadi terang bagi bangsaku. Yo, engkau yang mau terima itu saudara katakan. Kemuliaan besar dinyatakan, kelimpahan besar dicurahkan, bangkitkanku. Ini yang kau akan kerjakan Tuhan bagi segala bangsa. Berapa banyak dari saudara yang percaya 2020 ini tahunmu saudaraku, angkat kedua tanganmu. Berapa banyak dari saudara yang percaya 2020 terang Tuhan terbit atasmu, angkat tanganmu saudaraku. Katakan ini bersama dengan saya. 2020 yang terkecil akan menjadi bangsa yang besar. Yang paling lemah akan menjadi kaum yang kuat. Bangkitkan aku Tuhan. Aku mau jadi terang. 2020 terang yang terbit atasku
7 kali ganda. Terang yang terbit atas pekerjaanku. 7 kali ganda. Kesehatan yang aku alami. 7 kali ganda. Pakai hidupku Tuhan. Ini aku Tuhan. Utus aku. Engkau yang sungguh-sungguh mau dipakai Tuhan, saudaraku. Engkau yang bisa berbahasa roh. Angkat suaramu. Irabasyenete karalalabayasiki. Imerete karalalabayasiki nerete karalala. Engkau yang mau dipakai Tuhan, saudaraku. Bukan hanya terima mujizat, tapi 2020 mujizat itu terjadi melalui engkau. Karena Tuhan mau menunjukkan dirinya kuat. He want to show himself strong in the behalf, melalui saudara dan saya. Itu sebabnya yang dia cari orang yang hatinya sungguh-sungguh kepada dia. Perfect heart. Perfect heart before him. Perfect heart before him. Imerete kalalalala baya baba sereka. Elalala maya so. Hallelujah. 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 Ira baba baba la maya se. Kashiki. Imerete karalalabayasiki nerete karalalabayasiki. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Saudara, kalau saudara baca 2 Tawarik 16 ayat 9 tadi, di sana dikatakan to show himself strong in the behalf of them whose heart is perfect toward him. Masih ingat beberapa waktu yang lalu, saudaraku, saya mengkhotbahkan tentang Pondok Daud. Kalau saya nggak salah di bulan Oktober atau November. Tadinya hati Daud itu disebut perfect. Masih ingat ya saudaraku? Tapi ketika Pondok Daud itu dibangun, Daud membawa umatnya menjadi orang-orang yang punya perfect heart. Tuhan sedang mencari orang-orang yang seperti ini akhir zaman ini, saudara. Itu sebabnya dibentuk Pondok Daud, saudaraku. Itu sebabnya Tuhan berkata pemulihan Pondok Daud di akhir zaman karena ini. Dia sedang mencari orang-orang yang perfect heart toward him. Untuk apa? Dilimpahkan kekuatannya, saudara.